Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merak basan Bapak Ustadz Akmal Sibru, mudah-mudahan si beli ongkat dan jawab salam segera telunasin otang nah. Segera telunasin otang nah. Oh, luit dan berotang teh nggih. Sila ibu juluan. Nah, enggak apa-apa, depanan. Supaya yang belakang niki ndekne lengkap pelinggi nggih. Nah. Ya, juluan balik ibu juluan masih kosong niki. Ya. Niki terus andang baret. Nah, keren. Terus ibu, jangan di pintu. Masa dengan toa lain amun lihat julu lawang suwe tamu merari nggih. Oh, lagu merari doang nih. Amun Muhammad di mana le lawang nggih. Malah bau merari Malik gini kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi isanin ila yaumin la yanfa'u malun wala banun amma ba'd. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan para ustadz, para guru, para sesepuh, para tokoh, bil khusus kepada Bapak Tuan Guru Haji Akmal Hidayatullah. Tadi sempat Ustadz Zul salah sebut Ustadz Ikmil nggih. Pada wakan hana niki. Begitupun yang tiang banggakan Dinda Ustadz Zulhan Abadi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, singkatnya kita si hadir le tau niki maupun si indiknya berkesempatan hadir, si insyaallah selaputa te icanin berkah rahmah oleh disida Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Na di pale ita, bil khusus tiang pribadi walaupun sehari niki bisa 3 sampai 4 tempat yang menyampaikan, di samping menghadiri undangan rumah bau sampai 50 bahkan lek bajur niki 100 petang dasa niki nggih terkeliling niki. Alhamdulillah bau selesai sejelu, sisa telang dasa pitu jemaatnya telanjutah balik nggih. Nah, sehingga semua bisa didatangi. Mohon demikian alhamdulillah tiang masih teicanin kesehatan niki berkat doan pelunggu semua nggih. Suara masih bau subul walaupun pas badrut tamam telang nggih suara niki. Dan alhamdulillah juga untuk yang kedua kalinya tiang bisa membersamai pelunggu dalam majelis taklim niki. Si penembe momennya serat merah aja. Maulid juga. Yuk. Ruben hidupnya. Waktu sama Pak Sidik itu. Maulid itu. Masya Allah, begitu singkatnya kehidupan niki nggih. Perancang serak merah aja niki. Ternyata Maulid nggih.
Salawat serta salam de lupa tahadiang di Pak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta. Nabi jua rutinitas aktivitas ta, baik menyangkut ibadah. Jadi ngumbe-ngumbe si teparan iri te soleh solehah. Ngumbe-ngumbe si te merasa luwe rakaat sembayang te bacaan Quran puasan te. Lagu amun dikna sesuai barang tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dik darak kenana. Saya ngumbe, saya di darak makhluk. Di darak makhluk bukan lagi manusia niki, makhluk. Jadi selain Kholik sang pencipta itu namanya makhluk yang diciptakan. Jadi di darak makhluk baik manusia, jin, malaikat sekalipun. Di darat niki si lebih paham dibandingkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngumbe angkunta berhubungan dengan Allah. Okay. Jadi di darat dengan lebih paham dibanding beliau malaikat sekalipun. Ukurannya niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang, narak datang tetu malaikat niki aneng pelinggi. Dende uju-uju para niri pelinggi jadi nabi. Nggih? Oh, aku nabi berarti nih. Siapa tahu malaikat niki Israel. Gen nyabut nyawanda. Nggih? Tapi ini andene tetu niki, tetu arak malaikat niki datengin pelinggi, jauh ajaran dek pada mar ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dindarak kenana. Nggih, ukuran malaikat datang, apalagi sekedar manusia. Lalu ngenulah anehnya siaran manusia niki. Kadang-kadang timak nesala pun luik pengikutnya. Betul ndak ibu? Maka de parap. Jangan-jangan de pengikut si salah anu ide nih. Nggih. Jadi kita jadi manusia ini aneh nih bapak-bapak ibu-ibu tiang, nggih. Timak nesala arak pengikutnya. Malah luian pengikut si salah nu timbang si kena. Ke, tentu nih bapak ibu. Sederhana baik, sederhana kejadiannya sekarang niki. Beluyan hadir di pengajian niki timbang ngiring ke cimol di luar niki. Hah? Luyan ke cimol niki. Malah mun pelinggi si ngaji niki toa-toa darah angan tenyampeang. Ni andang tetoa. Nu andang tetoa. Ni andang tebebalu. Nggih. No. Lagu amun salah ya Allah bro tiang sempat karena di nebada kan. Wah kadang tiang biluk mah berandangan terbarang kecimol niki. Terus suaranya beli. Nggih, jodok niki. Terus pengikutnya Masya Allah bajang-bajang, dedera, toa, nggih, nina, mama, malah harap besorban. Nggih. Lengkap niki, malah berupa Haji Akmal ketuk gin berjemput mantu. Yo beto peling gini ling dengan tiang met yang kejebak niki si kecimol ling tiang. Oh makin tiang ketik ling tiang wah datang masih itu no. Ya gin berjemput ya mantu ling tiang. Berjilbab, dekna berjilbab. Tangkongnya lambeh, arak tangkongnya ketat niki nggih. Lah lengkap niki. Lagu amalik majelis niki Masya Allah nggih. Toa niki nggih. Nah. Terus yang kedua, lebih aneh namalik niki bapak-bapak tiang nggih. Karena ini majelis taklim tidak semata-mata niki peringatan Maulid. Karena ini majelis taklim, jadi tiang juga menyampaikan yang agak serius lah sama pelunggu niki, agak serius.
Karena pelunggu pulang selesai dari ini agar pelunggu niki bedeang dasar. Jadi namarak dengan merotes, taulah pelinggin jawab. Dek na semata-mata pelinggin dengarang ceramah, nggih. Marak li masjid misal niki kadang-kadang semata-mata dengarang ceramah, nggih. Yang penting seneng ya niki uli-uli apa ceramah beris tuan guru, dek ku tahu nggih. Yang penting aku demen waling. Malah sih lebih aneh lagi bapak-bapak ibu-ibu tiang nggih, mangkin niki luwe dengan ngaku jari nabi. Nggih. Luwe dengan ngaku jari wali. Luwe dengan ngaku mau wahyu. Sekedar ngimpi aneh-aneh niki wah parah nirina. Lah sang aku nabi badek nggih elingna. Niki lagu marasi beru si lebih aneh noni arak pengikutna. Oke. Ita berdiang Nabi Muhammad, nggih, Nabi Muhammad niki wah suatu keberuntungan yang luar biasa bapak-bapak ibu-ibu tia. Dendek na arak makin ngaku di iri jadi nabi ndek tegin tolak Nabi Musa. Nabi Musa niki melet jadi umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa niki lahir ratusan bahkan mungkin ribuan tahun saja sama Nabi Muhammad. Yang ngumbe sebabnya pun melihat jadi umat Nabi Muhammad niki Nabi Musa niki. Okay? Ini dalam rangka penguatan akidah niki. Saya ingat si terbaru niki di Lombok Tengah. Arak dengan ngaku jadi nabi. Okay? Lombok Tengah niki. Arak masih pengikutnya. Okay? Nah yang mulik Jawa jauh si luitna nabi nggih. Macam arana musadek nggih. Tugimin no. Macam arana. Tinggal Akmaluddin doang dek mana arak niki. Nggih. Buah hajak ngaku wali nggih ya Allah. Si luit dan ngaku wali nggih. Dek namile begunting wali jarina. Nggih. Jarang na mandi wali jarina. Dek na besandel wali jarina. Jarang sembayang wali jarina ke. Si luit dengan kak jadi wali nggih. Kak ia perlu enten niki nuntut ilmu kata pinter gak mas kedik nggih. Timak aja tegawah. Timak terjadi peternak ayam. Timak terjadi ibu rumah tangga. Masa sekedar mantu YouTube langsung jadi pengikut, jadi percaya. Apalagi pelunggu niki ya tahadus bi nikmah nggih. Pelunggu niki bedeang Ustadz Zul bedeang guru lek pesantren Darul Falah. Tinggal tebak ketuan doang, sampunang ila-ila nggih. Menara si miak pelinggi bingung, arak masih mengganjal di hati pikiran pelunggu ketuanang nggih. Ialah manfaatnya bedeang guru. Ya manfaatnya bedeang istilahnya dengan yang kita tokohkan niki agar arak tokta beketuan nggih. Marak lintiang muntiang lalu-lalu niki keliling maulid niki naik piling jamaah niki abah sampundara makin al mukarram umi sampundara makin pelinggi doang bau makin ngibur ita linangan tiang nggih tiang wah makin jari pelipur lara penyembuh luka pelunggu tiang bilang nggih jadi penghibur. Nah jadi malah dikasih buru dendek narak dengan makin ngaku jadi nabi nggih ndek tegin tolak ndek tegin sadu sedangkan Nabi Musa doang melet jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya niki ketika beliau membaca Taurat nggih. Jadi ketika Nabi Musa baca Taurat, jadi kitab si turunan tapi tipat Nabi Musa niki arena kitab Taurat. Pengikut Nabi Musa niki arena Bani Israel. Okay. Jadi Israel niki sebutan lain atau nama lain langan Nabi Yakub. Okay. Nabi Yakub niki sebutannya Nabi Israel. Nah anak keturunannya Nabi Yakub atau Nabi Israel niki ialah disebut dengan Bani Israel. Bani Israel ini lain dengan pinter-pinter, dengan kritis, okay? Sampai-sampai dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di kemudian hari dia melakukan penyimpangan. Nih jadi makin niki le situ pule Israel niki Yahudi niki, nggih. Nah niki. Nah jadi ketika membaca kitab Taurat niki Nabi Musa niki, jadi dia baca di sana bahwa nanti di akhir zaman
akan diutus, nggih, akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Ahmad sebelit tono nggih kitab Taurat niki. Jadi umat nenu ya, umat Nabi akhir zaman ni amun berdosa, ngumbe luit nenggawe dosa. Yang penting namile bertobat, ginta ampunin si disida Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sakan beruntung jadi umat Nabi akhir zaman ni. Sehingga amun umatku ling Nabi Musa, amun nggawe maksiat, amun berdosa, kemudian ia bertobat niki, jadi tandana serius tobat niki, paktulu ampusakum kata Allah. Jadi kalau kamu benar-benar mau bertobat kata Allah, semate iri me. Amek tulen tobat, coba buktikan kesungguhan bertobat itu dengan membunuh dirimu sendiri. Saya nggak mau dengan diterima tobatnya. Ini umat Nabi akhir zaman nih ngumbe luit dosa na, berdosa minta ampun tak ampunin, berdosa malik minta ampun tak ampunin. Pesakan enak tuh jadi umat Nabi akhir zaman nih. Sampai nunas Nabi Musa, ya Allah, jari yang kaji jari umat Nabi akhir zaman nih. No, saking mulianya jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa makin pelinggi datang dengan ngaku jadi Nabi ada tugimin, milih ngaku, milih jadi umat Nabi tugimin, nge? Atau umat Nabi Musadek. Nah ini si pertama. Kemudian si kedua, amun tuh berbicara maulid, Bapak, amun lai italik dengan Lombok atau dengan Sasak nih, di maulid yang nyebutnya napi mulut. Nah, walaupun niki dipleset-plesetkan arak dengan mulut artinya todok. Saya nggak ngumbe dengan mulut no isinya dengan bekakenan doang. Pokok bekakenan doang isinya. Nah, tapi sebenarnya mulut niki bukan pakai T, tapi pakai D, pakai dal, mulud. Nah, jadi mulud, maulid niki pada artinya. Ya niki amun maulid memiliki maulid atau mulud niki memiliki dua makna. Pertama artinya niki waktu kelahiran, si kedua tempat kelahiran. Nah, sehingga amunara dengan ngenu ndik tekanggo maulid salah ya. Berarti yang ngenu ndik tekanggo maulid berarti ndik tekanggo lahir, ya kan? Ngumpi akun amunara nyalang badak ya. Oh, keliru pelinggi, mohon maaf. Amun pelinggi ngenu ndik kanggo maulid berarti ndik tekanggo lahir, ndik tekanggo tempat kelahiran. Apa maknanya? Ndik pokok maksud kuno amna datang Rabiul Awal arak dengan masjid, arak dengan serakal. Oh no, ndik naran maulid, tapi itu namanya memperingati maulid. Ya, bukan maulid, tapi memperingati maulid. Nah, pada mara ita niki, nggih, yang ngumbe ampok pelinggi kumpul di tahun niki pas bulan Rabiul Awal niki dalam rangka pengajian memperingati maulid. Walaupun arak dengan niki yang dek ngangguang maulid, nggih, dek ngangguang peringatan maulid, lagu isin khotbah Jumatna menceritakan tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terganggu peringatan maulid ini, yo lagu khotbahnya bercerita tentang kelahiran beliau. Apa arena mun memperingati, nggih? Mula amun ndek memperingati dendek dang isi khotbahna tentang kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Mulana Rabiul Akhir tahun anu marak niki ndek memperingati maulid jadi narana. Nah niki kadang-kadang maka itulah perluna tengah ngaji niki. Nah kemudian meningkat ya niki. Nah ye wah maksud yang niki memperingati maulid niki sindek kanggo. Yuk, amun ndek nekanggo memperingati maulid dan Nabi ndek memperingati maulid.
Nggih. Arab memang dengan amun memang memperingati maulid kena, maka si paling pendembek memperingati maulid sahabat. Saya berbahasa sahabat ndak memperingati maulid. Jangankan sahabat, Nabi sendiri niki Bapak Ibu itu ya memperingati maulid. Nggih. Mbe dalilna, mbe buktina. Ketika beliau terketuaan niki, yang ngumbe ampok pelinggi puasa jelu Senin. Amun terketuaan Nabi puasa jelu Kemis, maka pelinggi puasa jelu Kemis. Sehingga setiap minggu amal manusia telaporang tipak disida Allah Subhanahu wa taala amun mingguan niki jelu Kemis. Ya bahasa Nabi. Jadi amun mingguan jelu Kemis. Sehingga saya senang jika ketika amal saya dilaporkan saya dalam keadaan puasa. Iya bahasa Nabi. Karena Nabi puasa jelu Kemis, maka menjadi sunnahlah puasa jelu Kemis. Jelu Senin terketuaan Nabi. Yang ngombe apa pelinggi puasa jelu Senin masih lina. Apa jelu Senin telaporang amal onde. Amun jelu Senin iya jelu kelahiran tiang. Oh berarti pelinggi puasa jelu Senin karena pelinggi nginget jelu kelahiran pelinggi. Enggih bahasa Nabi. Berarti yang ngombe arana niki Nabi puasa bilang jelu Senin. Yang ngombe arana memperingati maulidnya, memperingati hari lahirnya. Jadi untuk mengingat hari lahirnya Nabi jelu Senin, maka beliau mengingatnya dengan cara berpuasa. Maksud saya yang tidak berpuasa itu yang tidak boleh katanya. Oh keliru. Berarti itu bukan tidak boleh memperingati maulid. Memperingati maulid itu justru kalau kita berpegang kepada Nabi melakukan dia dengan cara berpuasa, justru memperingati maulid itu sunnah. Karena Nabi juga memperingati maulid. Lalu apa kata mereka? Amun ngeno marak Nabi biangkun teh. Amun Nabi memperingati maulid berpuasa, kenapa kita memperingati maulid Nabi tidak dengan cara berpuasa? Maka meningkat ya pertanyaannya niki. Awalnya nyalaang maulid, ternyata menyalahkan maulid salah. Yang harus disalahkan itu peringatan maulid. Menyalahkan peringatan maulid, ternyata Nabi juga memperingati maulid. Wah mengono peringatan sindekna puasa si salah. Mbe contohna memperingati maulid yang dikatakan salah yang mana? Nekang dulang. Salah kira-kira tenekang dulang. Salah kira-kira. Nggih? Pasti kena. Itulah ragu. Nggih? Karena kita menaikkan dulang niki itu kalau orang miskin, nggih, itu namanya sedekah, Pak. Jadi amun tembeang sesuatu tipak dengan miskin, arana sedekah. Amun pelinggin beang tiang, ndekna sedekah arana. Tuan guru niki tiang sedekah pelinggi tisu, pelinggi ndekna sedekah arana. Saya tiang mampu beli tisu. Amun pelinggi beang tiang, ndek naran sedekah. Lagu arana hadiah. Nggih, sehingga ditekanggu bersedekah tipa dengan sugih. Ndek cang maran ide cang sugih niki nggih. Ndek cang maran lagu kenyataan niki. Jadi maran niki. Jadi kalau yang dia maksudkan pokok nekang dulang ndek narak tuntunan Nabi ya. Sehingga amun memperingati maulid dengan kita naikang dulang, maka si paling penembek naikang dulang Nabi. Maka si paling penembek naikang dulang sahabat. Gitu katanya. Oke. Jadi jawabannya si pertama, Pak. Ya, si pertama. Amun Nabi Muhammad mengerjakan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi hukum. Ya ampun, Nabi Muhammad niki hidupnya sederhana. Supaya apa? Supaya umatnya yang tidak mampu itu tidak minder. Nggih? Supaya umat Nabi niki yang tidak mampu niki dia tidak malu. Bayangkan, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu tiang, amun Nabi Muhammad hidupnya berpoya-poya.
ngumbe baik asiknya umat beliau si mohon maaf si miskin. Asik aku di kota surga. Wah aku lina sangat nabinku ya sugih, aku miskin lina. Bayangkan namun Nabi Muhammad sugana marah Nabi Sulaiman. Nggih? Niki si pertama. Itu makanya Nabi yang akan memberat-beratkan umatnya, beliau tidak kerjakan. Karena itu akan jadi hukum. Nggih? Kemudian yang kedua, nggih, memang Nabi tidak mencontohkan memperingati Maulid dengan naik kang dulang. Sahabat tidak memperingati Maulid dengan kumpul di masjid, nggih. Tetapi di luar itu perintah tentang ngaji, perintah tentang sedekah hadiah, perintah tentang baca Al-Qur'an dia ada. Nggih? Itulah sebabnya dengan toa telai memanfaatkan momentum Maulid niki. Amun selun-selun, mohon maaf niki, selun-selun makin darah hujan, darah angin, darah acara. Ngumumang niki takmir masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jemaah pelinggi naik kang dulang pada seki. Kira-kira milih pelinggi atau ndik? Ndik sepelinggi milih. Arah apa nih selun-selun tersuruh naik kang dulang? Maulid ndik, meraj ndik, pengantin darah, selun-selun naik kang dulang. Ndik pelinggi milih. Maka inilah dengan toa telai si lugu, polos, lek Lombok niki terutama. Ya penerin Lombok niki Lombok Mirah Sasak Adi, nggih. Lombok yang indah yang dihuni oleh orang-orang Sasak yang tahu jati diri. Nih dengan Sasak lain niki Pak saling kangen. Dengan Sasak lain niki ya saling tuleng. Hilap sekedik berselisih pendapat sekedik, ndik langsung saling gedekang. Lagu amun mangkin ya pengaruh niki, pengaruh HP, nggih, pengaruh konten-konten. Ya hanya mantu HP, ndik no lalu ngaji, bayu ngumbe, percaya. Selapu apa muncul ya HP, percaya. Padahal makin niki HP wah canggih. Bau niki makin sugul ceramah persis marak ruan tiang, suaranya marak tiang, dendara beda gerakan mulutnya marak tiang. Bisa jadi ndik tiang. Ya karena makin niki AI, nggih. Artificial intelligence, akal imitasi. Bau makin niki. Angka sampuna makin pelinggi misal kita video amun nyimpang video niki terus ruana maratiang. Oh buya ternyata maksiat doang kan. Sampuna, nggih, sampuna marat niki. Nggih. Nah, itulah yang disebut dengan momentum peringatan Maulid untuk apa? Untuk kita mengingat kembali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum peringatan Maulid untuk perbaiki tali silaturahmi. Amun dikna Maulid kadang-kadang mohon maaf dik tesemel berkunjung aning balen batur. Nggih? Dik tesemel tiba-tiba ngundang batur. Momentum Maulid inilah teundang si jarang berdait jadi berdait, si mulan dek besapa jadi malu-malu ya kan, teundang pengajian. Pas di sebelahnya tanah tokol. Sebenarnya dekku besapa barang iya nih. Lagu makat sebelahku tok na tokol ini. Terus tuan guru aku doang liuna terpaksa. Waalaikumsalam nggih. Jadi si dek na besapa jadi besapa. Si jarang berdait jadi berdait. Si wa akrab si kena akrab. Yaran momentum nggih. Dan momentum niki sering dimanfaatkan atau digunakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, kejadian apa? Oh, itu tepat beliau menyampaikan tentang hadis, nggih. Papa, kejadian Nabi niki ya tahu beliau menganjurkan tentang sedekah. Jadi dilihat juga sama Nabi momentumnya.
Dia langsung pokoknya wajib terperang. Ndek ngeno. Dia lihat situasi kondisi. Melihat situasi kondisi, itulah namanya momentum pada maraita niki. Nah, ini momentum Rabiul Awal niki meta gunakan untuk marak nabi lah kita gunakan niki. Kemudian lanjut niki, aran dek nyerah nih dengan niki. Pokok intinya gena jerak peringatan Maulid niki. Langan Maulid wah kalah nggih. Langan peringatan terus dicari. Yuh. Tapi kalau memang memperingati Maulid itu mencintai Nabi katanya. Kenapa ada saya lihat orang memperingati Maulid dengan mabuk-mabukan, memperingati Maulid dengan hura-hura? Oh, itu pasal lain, ya. Itu pasal lain. Kalau Anda tidak senang, kalau Anda tidak setuju dengan model peringatan Maulid mereka, ya mereka yang disalahkan. Jangan salahkan orang yang hatam Quran, jangan salahkan orang yang ngurisang serakal, jangan salahkan orang yang ceramah di masjid. Nih, kalau yang disalahkan yang menyimpang, salahkan dia. Malah mungkin silahkan dakwahi dia. Marak niki, jangan pukul rata. Pada marak mohon maaf, arak dengan ngebom bunuh diri. Ternyata terperiksa arana Abdullah, agama Islam. Masa terus katakan, oh dengan Islam ini ngajarang ngebom? Enggak kan? Yang ngebom ya salah, walaupun dia Islam ya salah. Atau mohon maaf, arak dengan memaling, ketangkap nyopet, nggih? Woi, tujuan polisi, saya aran me Ramdan misalnya reneng nggih. Ramdan, oh berarti nih Islam ini ngajarang memaling. Enggak, ya. Islam tidak pernah ngajarkan mencuri. Islam tidak pernah ngajarkan memperingati Maulid dengan cara menyimpang. Tapi kalaupun ada orang yang menyimpang, itu urusannya. Jangan pukul rata. Lebih jam 5 nih nggih. Nah, terakhir si ketelu nggih. Si ketelu. Niki cerita tentang sirah nabawiyah nggih. Si ketelu bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki selain marak ling tiang sampaikan li awal tauladan dalam ibadah, saya nggak darak niki ngalahang beliau nggih dekatnya dengan Allah. Si kedua beliau niki tauladan dalam muamalah, hubungan dengan sesama ciptaan Allah nggih. Sehingga di ndara makhluk bahkan malaikat sekalipun si bagus angkuna memperlakukan makhluk lainnya. Okay. Bil khususnya lagi dalam kehidupan keluarga. Okay. Karena makin niki tepat sekali lah kita gaungkan niki ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian kata Allah dari api neraka. Karena amun tagin ngurus dengan makin niki Allah bas luit terurus bapak-bapak. Nggih, bas luit terurus. Ndek man Malik isu gina datang tsunami, isu gina langka beras, isu gina langka minyak, isu gina terjadi macam niki. Nggih, sehingga lupa kita memperkuat diri dan keluarga kita. Nah, momen-momen marak niki nggih, waktu-waktu akhir zaman marak niki ialah niki untuk kita fokus makin niki untuk memperkuat diri kita sendiri, menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita nggih. Namun lebih luas lingkupnya niki menjaga komunitas kita. Pelunggu niki sesama istilahnya anggota majelis saling kangen nggih. Pelunggu niki sesama keluarga saling kangen. Sehingga amun dekna kita saling kangen, saya kangen kita nggih. Dengan kalin darat dengan saling kangen, makanya mulai ya memperkuat diri, memperkuat keluarga nggih. Perhatikan diri, perhatikan keluarga. Sampunang pelinggi mentang-mentang misal bijan niki wa beli ndekku semel arak dengan nggih ndekna semel anakna periri makin niki timakna wa bajang anak teh nggih dende ila walaupun bagaimana dia anak kita wa bajang yo anakku ketik kerang-kerang sapa kerang-kerang agak ngobrol apalagi nak
Nina, nggih. Terus di dewah nyapa nih dia anu Lik balin darat kancanku ngerawas lena. Bayu mites ya dengan kancan ngerawas, nggih. Wah terjadi bro lagi nyesel, nggih. Nah makanya salah satu niki tradisi, nggih. Salah satu amun istilah kerennya niki yarana kearifan lokal. Kearifan lokal. Sesuatu yang bagus tertinggalan itu si dengan toa terlaik niki salah sekena bapak, nggih. Mohon maaf niki makan bersama. Laik tiang masih jang kode. Memang tiang dek tiang tepule le abah le mama tiang cang kode. Tiang tepule papuk muznah harana. Jadi papuk muznah niki si melihat tiang langan kode niki. Papuk muznah niki amun waktu nyampah, waktu makan zohor, makan siang, waktu makan malam pasti nekeliling mete-ite. Keliaknya itu dulu amun tuh kumpul baru temulai makan. Lihat dari ki masih tradisi niki? Pertahankan. Masih ibu-ibu? Pertahankan. Waktu makan, Pak, sielek bangket suruh uli. Nggih. Ya. Pokok waktu makan, besi bekedek suruh uli. Nune kumpul bapakne, inakne, anakne beriak makan. Karena waktu temakanu kadang-kadang iya tok nesugul unak-unak niki. Iya tok ne enak ngobrol. Amun semata-mata kumpul keleak inan me, keleak kakan me, terkumpul semendak ling bapakne. Arak nilne tegang ya niki. Amun selun-selun bekeleak niki. Misal tiba-tiba niki sapar. Nih, kedik semendak ngeliat seninakne. Bukan waktu makan. Keliak kanakno, keliak kakanku lina. Jangan-jangan ingin berlaku merari badik nih lina. Nggih, bingung dengan lagu amun waktu makan kan enak. Yo, ngombean ngonek pelajaran dak anak. Arak gerang ganggu tiang pak lina. Dek ngombe-ngombe aran jak ite sekolah anak. Kadang-kadang arak bae ganggu. Den dek uju-uju peligi sili. Orang ganggu tiang pak sain wah. Den dek nggih. Nih kadang-kadang itu macam memang da ite lek pondok niki nggih. Kadang-kadang pati anak-anaknya timbang ide. Padahal anaknya niki yang penting kena nggih. Bolos-bolos luntuh terhukum nggih. Cerita ale bapakne ndarak salah tiang pak selun-selun tiang terbotakin uju-uju sili bapakne omong anu jak engkah wah mondok nggih. Padahal anaknya bolos-bolos luntuh nggih. Nah, akhirnya bapak-bapak ibu-ibu tiang, mudah-mudahan napi si tiang sampaikan niki bisa jadi referensi kita bersama nggih. Bisa semakin mengakrabkan kita, bisa menambah ilmu kita sehingga satu, pelunggu tidak gampang percaya, yang kedua, pelunggu tidak gampang malu kalau disalahkan. Yang penting ada panduannya, ada dasarnya, ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan muwafaqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana awdhi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan man nawainaha huna. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum walaqihim bi rahmatikal amna hatta tab'athahum aminina mutmainnina ila jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum ghufratan min ghufratin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk kita dan yang kita niatkan, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq laqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.